Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengaji bersama di kajian Sekolah Fikih Live dalam mata kuliah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Para jemaah sekalian, kita akan kembali melanjutkan insyaallah syarah daripada matan Aqidatul Awam bait yang ketujuh. Kita masih di dalam awal-awal bait waqaimun wani insyaallah bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, akhirnya ketemu lagi Ustaz. Ya, minggu lalu saya sendirian. Oh sendirian ya? Ya. Oh ya, saya berhalangan itu, mohon maaf ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Di sini kembali membahas bait ketujuh. Masih di awal-awal Ustaz ya? Iya, betul. Kata yang masih pertama. Bagian pertama yaitu syarah lafadz waqaimun ghani. Ya. Ini agak lupa-lupa tadi. Ya. Baik. Ya, silakan Ustaz memulai materi. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali syarah atau penjelasan kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan pembahasan yang kemarin belum selesai. Karena kita kan masih bagian awal ya, yaitu bagian syarah lafadz waqaimun ghani. Terakhir kita membaca bukti para ulama salaf. Ya, bukti para ulama salaf tentang pemahaman Allah ada tanpa tempat dan juga bagaimana memahami sifat istiwa alal arsy ya, sifat istiwa alal arsy ya. Kita sudah membaca dua ulama kalau nggak salah. Ya, terakhir Imam Abu Hanifah. Jadi pertama kemarin bisa dilihat di layar. Pertama kemarin sudah kita baca Imam Al Hasan Al Basri. Jadi Imam Al Hasan Al Basri ini termasuk kibar at-tabi'in ya, generasi tabi'in yang mana beliau punya pemahaman, keyakinan dalam ilmu akidah bahwa Allah ada tanpa tempat. Ya, jadi kita ini ada rujukan ulama salafnya. Ya, yaitu salah satu tabi'in bernama Imam Hasan Al Basri. Ya. Kata beliau Allah ada tanpa tempat. Sudah kita baca teks ibarahnya ya. Termasuk Imam Abu Hanifah kemarin juga sudah kita baca beberapa nukilan beliau ya. Jadi bisa dilihat di rekaman kita sebelumnya. Nah hari ini kita masuk ke nomor yang ketiga, siap ya, nomor 3. Silakan dibaca. Imam Malik bin Anas ya, yang wafat tahun 179 Hijriah. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah berkata dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat bahwasanya ya, saya akan bacakan. An Yahya bin Yahya yaqul kunna 'inda Malik bin Anas faja'a rajulun faqala ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fa kaifa istawa? Qala fa atraqa Malikun bi ra'sihi hatta 'alahu ar-rahdha. Thumma qala al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul
wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ma araka illa mubtadi'an fa umira bihi an yukhraj fa amara bihi an yukhraj. Silakan artinya. Dari Yahya bin Yahya, beliau berkata, kami sedang bersama Imam Malik bin Anas, dan tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, wahai Abu Abdullah atau Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bagaimana istawanya Allah? Imam Malik lalu menundukkan kepalanya hingga keringatnya bercucuran. Lalu beliau berkata, sifat istiwa itu diketahui ada dalam Al-Quran, kaifiyahnya tidak masuk akal atau ditiadakan. Mengimani sifat istawa itu wajib, dan bertanya tentang istawa itu termasuk bid'ah. Saya melihatmu adalah termasuk orang yang ahli bid'ah. Lalu Imam Malik memerintahkan untuk mengeluarkan laki-laki tersebut. Oke. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah, dan kisah ini sangat masyhur kalau di kajian-kajian ilmu tauhid ya, atau ilmu akidah, bahwa dulu ada seorang laki-laki yang duduk di majelis ilmunya Imam Malik di Madinah ya, berarti ya, di Masjid Nabawi lah ya, di majelis ilmu. Banyak muridnya Imam Malik, banyak sekali ya. Nah, salah satu murid ini ada yang dia bertanya, ya Aba Abdullah, ini kunyahnya Imam Malik ya, wahai Abu Abdullah, maksudnya Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kan ayatnya begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Fa kaifa istawa? Jadi laki-laki ini nanya kepada Imam Malik, Allah itu bagaimana cara istiwanya? Bagaimana cara istiwanya? Jadi laki-laki ini bertanya tentang cara Allah beristawa. Ya, berarti dia ini menanyakan kaifiyah ya. Kaifiyah itu kan kaifa kan. Fa kaifa itu berarti dia bertanya kaifiyah, bagaimana cara bentuk atau mekanisme istiwanya Allah. Ini Imam Malik mendengar pertanyaan kayak gitu, beliau langsung menundukkan kepala, ibaratnya itu ingin mengingkari seorang laki-laki tadi itu, murid yang tadi itu yang nanya seperti tadi itu pengen diingkari, tapi Imam Malik menundukkan sampai lama gitu ya, sampai keringetan gitu. Karena ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Kok ada berani-beraninya murid berani bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah? Karena seolah-olah pertanyaan itu ingin mengatakan Allah itu berada di sana, terus caranya berada di sana itu gimana gitu loh. Padahal Imam Malik tuh tidak memahami ayat itu seperti itu. Ya, makanya kemudian summa qala, Imam Malik mengatakan al istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Ingat jamaah, ini kata para ulama adalah redaksi yang paling sahih dari Imam Malik. Karena nanti ada redaksi lain, wal kaifu ghairu majhul, wal kaifu majhul gitu. Wal kaifu majhul begitu. Iya, wal kaifu majhul dalam riwayat lain. Itu secara sanad tidak benar. Yang paling sahih itu ini jamaah. Bisa ditampilkan ya. Ini riwayat yang paling sahih dari Imam Malik, kalimatnya adalah al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Jadi lafaz istiwa kata Imam Malik itu ghairu majhul. Maksudnya apa ghairu majhul itu? Ya diketahui ada dalam Al-Qur'an. Memang ada sifat istiwa itu, memang ada. Karena bunyinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi sifat istiwa itu memang ada. Ghairu majhul memang ada, ya diketahui. Ghairu majhul itu artinya kan diketahui, gitu. Ada dalam Al-Qur'an. Tetapi ini wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyah dari sifat istiwa itu ghairu ma'qul. Apa itu ghairu ma'qul? Enggak masuk akal. Artinya maknanya apa itu enggak bisa ditentukan maknakan. Ya, tidak bisa ditentukan maknanya. Jadi istawa ya istawa. Jangan dipahami istawa itu bertempat atau duduk atau berada atau berlokasi di atas aras. Itu namanya sudah kaifiyah itu. Ya. Itu sudah kaifiyah jamaah, ya. Kalau ada orang bilang, ya pokoknya Allah di atas aras, ya. Cuma saya nggak tahu bagaimana beradanya di sana atau istiwanya Allah bagaimana caranya. Itu Anda itu sudah menentukan kaifiyah itu. Karena berada di suatu tempat itu sudah kaifiyah namanya. Ya, cuma dia nggak tahu aja detailnya kan.
Ya, makanya mereka sering menggunakan riwayat yang wal kaifu majhul itu. Seolah-olah Imam Malik itu meyakini Allah berada di atas aras, tapi nggak tahu bagaimana nih istiwanya Allah. Padahal nggak seperti itu jamaah. Itu riwayat yang nggak benar itu kata para ulama. Ya, yang paling sahih itu wal kaifu ghairu ma'kul. Wal kaifu, kaifiyah itu ya tata cara atau makna. Ya, karena kalau sudah menentukan kaifiyah itu namanya sudah menentukan makna. Jadi Imam Malik itu ingin menegaskan istiwa itu maknanya ghairu ma'kul. Gitu loh jamaah. Ya. Mirip saja. Iya. Majhul sama ghairu ma'kul. Kalau majhul, Ustaz Syihab, ini yang dipakai saudara kita Salafi Wahabi. Kalau majhul, wa kaifu majhul, itu menurut versi Wahabi ya. Iya. Ada kaifiyahnya, cuma kita nggak tahu. Jadi kalau diartikan majhul tidak diketahui, artinya itu ada tapi kita nggak tahu. tahu. Ya, iya bagus nih, Ustaz bagus. Jadi kalau Salafi Wahabi itu mereka mengatakan wal kaifu majhul, itu meyakini ada kaifiyahnya, cuma kita nggak tahu. Ada kaifiyahnya, mereka meyakini kaifiyah loh. Wahabi itu. Karena menetapkan Allah berada di sana. Itu sudah kaifiyah. Cuma mereka bilang kaifiyahnya kita nggak tahu gitu loh. Nah, kalau ulama salaf, Imam Malik tuh nggak kayak gitu. Kaifiyah itu ditiadakan, ghairu ma'kul. Tidak masuk akal. Iya, nggak masuk akal tuh berarti nggak ada makna apapun. Gitu. Nah, artinya apa? Tafwid makna. Jadi lagi-lagi Imam Malik itu jamaah, beliau ini manhajnya dalam memahami sifat istiwa itu menggunakan metode tafwid makna. Buktinya ini wal kaifu ghairu ma'kul. Karena kaifiyah itu adalah penentuan makna yang ada tata caranya. Kaifiyah itu apa sih? Kaifiyah itu sifat makhluk. Duduk, bertempat, apalagi berada, berlokasi, itu kan sifat makhluk semua. Itu namanya kaifiyah itu. Itu namanya kaifiyah, ya. Kalau Anda menetapkan kaifiyah berarti menetapkan sifat makhluk. Cuma diambil-ambil apa tadi? Majhul. Saya nggak tahu kaifiyahnya. Pokoknya ada kaifiyah tapi nggak tahu. Nah itu Salafi Wahabi itu. Ya. Tapi kalau ulama salaf jamaah wal kaifu ghairu ma'kul, atau dalam riwayat yang lain itu kan sering Imam Abu Hanifah bilang apa? Bila kaifin. Tanpa kaifiyah. Kalau tanpa kaifiyah itu berarti tanpa makna apapun. Ya, tanpa makna apapun, ya. Tapi kalau bi kaifin majhulin ya baru ada kaifiyah tapi majhul. Itu kan yang dipahami Salafi Wahabi ya. Bikaifin majhul kalau mereka. Padahal ulama salaf nggak ada yang bilang bikaifin majhul. Ulama salaf itu bilangnya wal kaifu ghairu ma'kul ya, atau bila kaifin gitu. Bila kaifin. Ini hati-hati jamaah ya. Kalau saudara kita Salafi Wahabi sering menukil kisah ini dari Imam Malik, dicek dulu. Karena yang mereka nukil biasanya bukan yang ini. Ya, karena nanti ada 4 riwayat. Nah, saya pernah nulis itu saya masukkan ke buku saya, di buku Madzhab Akidah Ulama Salaf itu. Ada itu yang tebalnya 500 halaman. Ya, promosi lagi nih. Ada jamaah. Di buku saya yang tebalnya 500 halaman itu, Madzhab Akidah Ulama Salaf. Saya menyebutkan ada 4 riwayat dari Imam Malik. Ya, ada 4 riwayat. Nah, yang paling sahih itu yang ini. Wal kaifu ghairu ma'kul. Karena ada redaksi nanti wal kaifu majhul dan seterusnya. Ada 4 intinya ya. Ini yang paling sahih, wal kaifu ghairu ma'kul ya. Jadi intinya apa jamaah? Imam Malik itu tidak meyakini Allah berada di atas aras. Imam Malik mengatakan Allah istawa alal ars sebagaimana dalam Al-Qur'an begitu. Tetapi maknanya apa? Itu tidak ditentukan. Wal kaifu ghairu ma'kul. Maknanya enggak ditentukan, kaifiyahnya enggak ada. Ya. Jadi apa? Ya diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tauhid makna ya. Dan ini jamaah, metode ini seperti ini harus kita pahami. Karena kebanyakan kita itu akan terkecoh dengan nukilan-nukilan saudara kita dari Salafi Wahabi yang mereka itu juga menukil kalimat ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa. Imam Malik bilang Ar-Rahmanu 'alal arsy-istawa kok. Imam Syafi'i bilang begitu kok. Innallaha istawa 'alal arsy ya. Imam Ahmad bilang begitu kok, innallaha istawa 'alal ars. Terus mereka simpulkan, apa kesimpulan mereka? Berarti 4 madzhab itu meyakini Allah di atas aras. Nah, ini yang salah di mana? Mereka itu. Salahnya di mana? Kalau nukilannya benar, memang nukilannya begitu jamaah. Nukilan-nukilannya benar itu. Salahnya di mana?
menerjemah istawa. Seolah-olah istawa itu berada di atas aras. Kelirunya di situ sama ya. Salafi Wahabi itu kelirunya memahami teks-teks ulama salaf dengan makna zahir. Padahal tadi kita tegaskan 4 mazhab termasuk Imam Malik itu tidak memahami secara tekstual. Istawa dikatakan istawa saja, tetapi maknanya wallahu a'lam. Begitu, usul akidahnya itu nggak dipahami oleh mereka. Berarti tidak bisa diterjemahkan. Iya. Hanya diartikan istawa begitu. Iya, istawa saja. Bahkan dilarang oleh Imam Az-Zahabi ya. Imam Zahabi itu menukil perkataan ulama salaf. Kalau nggak salah itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa kami tidak menerjemah sifat mutasyabihat. Jangan diterjemah ke bahasa yang lain. Pokoknya imroruha kama ja'at. Istawa ya katakan istawa. Yat katakan yat. Ya, maknanya apa? Wallahu a'lam. Beda. Kalau Salafi kan istawa ya berada, ya bertempat di sana. Yat ya tangan, ya Allah punya tangan begitu. Jadi bedanya itu tipis banget ya. Mereka menukil ulama salaf, kita pun menukil ulama salaf. Ya kan? Tapi mereka mengelabui orang awam. Nih loh, 4 mazhab meyakini Allah berada di atas aras. Padahal itu kan terjemahan mereka. Terjemahan mereka. Ya, mereka nggak memahami ibarah ulama salaf itu dengan manhaj tafwid makna itu nggak dipahami seperti itu ya. Ya tadi karena nggak paham. Maka ini saran saya ini kepada jamaah sekolah fikih ya. Anda kuasai betul itu yang namanya tafwid makna itu ya, karena itu bekal kita dalam memahami ibarah atau nukilan ulama salaf ya. Kalau kita nggak paham tafwid makna, ketipu sama salaf kami. Gitu, bener lah. Termasuk saya. Saya dulu sebelum mengenal namanya tafwid makna dan sebagainya, saya dapat WA itu di grup ya, di grup WA teman-teman waktu dulu kuliah. Teman-teman itu ada yang nge-share tulisan yang nukilannya itu isinya ulama 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Teksnya itu, teks Arabnya, innallaha istawa 'alal ars, innallaha istawa. Seperti itu semua 4 mazhab itu, bilangnya begitu. Terjemahannya sama mereka apa? Allah berada di atas aras. Ini loh bukti 4 mazhab meyakini Allah berada di atas aras, begitu. Meyakinkan sekali. Karena saya dulu nggak paham itu tafwid makna. Saya dalam hati saya baca postingan itu, iya juga nih ya, bener juga ya. 4 mazhab nih nukilannya bener, di kitabnya saya cek bener. Innallaha istawa 'alal aspek itu. Ya, semuanya benar nukilan itu. Nah, sampai saya itu, ini jadi yang benar yang mana nih? Guru saya bilangnya Allah ada tanpa tempat. Lah ini kok ada nukilan 4 mazhab kok begitu, innallaha istawa 'alal ars. Kan kalau secara terjemah ya Allah berada di atas aras. Nah, disitulah saya kelirunya itu karena nggak paham tafwid makna. Dan itu banyak. Ya, tidak hanya saya. Mungkin Anda juga di rumah seperti itu ya, atau para ustadz yang lain, itu banyak kejebaknya itu di situ jamaah. Karena tidak menguasai usul akidah ulama salaf, yaitu tafwid makna. Maka ini pesan dari saya ya, dari guru-guru kita lah ya, dari para ulama. Kalau Anda ingin memahami ibarah-ibarah nukilan ulama salaf terkait sifat istawa dan lain sebagainya ya, kuasailah dulu metode yang namanya apa? Tafwid makna. Oke, biar nggak salah cara memahaminya. Baik, lanjut Ustaz Syahab. Al-Imam Kamaluddin Al-Bayadi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1097 Hijriah juga telah berkata dalam kitabnya Isyaratul Maram min Ibaratil Imam Abi Hanifah An-Nu'man, bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan sifat istawa bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah istawa atas arsy tanpa bermakna bertempat atau menetap di atas arsy. Nah, ini ada bukti lain ini ya dari Imam Kamaluddin Al-Bayadi Al-Hanafi. Bunyinya begini, qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala fi kitabih al-Wasiyah. Wallahu 'alal arsy istawa. Nah ini, kalimat kayak gini tuh kan kalau kita nggak paham tafwid mana? Oh iya ya, Imam Abu Hanifah kok meyakini Allah di atas aras nih. Ya enggak? Sekilas deh, sekilas. Wallahu 'alal arsy istawa. Ini kalau kita nggak paham tafwid mana tuh ya jadinya begitu.
meyakini Allah berada di atas arsy. Padahal enggak seperti itu yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Buktinya ini, bila kaifin min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Intaha. Ini perkataannya Imam Abu Hanifah. Disarah oleh Imam siapa tadi? Kamaluddin ya. Imam Kamaluddin Al-Bayati. Apa kata beliau? Wa hadza madhhabus salafi. Madhab salaf ya, bukan salafi wahabi ya. Fatafwidu ilmiha ila Allah ta'ala ta'wilun aidan lakinnahu ijmali wa huwa madhhabus salafi fi jami'is sifatil mutasyabihat wa ikhtarahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Coba dibaca dulu terjemahnya, nanti saya jelaskan. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala telah berkata dalam kitab Al-Wasiyah bahwasanya Allah istawa atas arsy tanpa kaifiyah, tanpa bermakna membutuhkan arsy dan tanpa bertempat di atas arsy. Saya berkata, ini adalah madhab ulama salaf. Mentafwid atau menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala juga bisa disebut takwil ijmali. Ini adalah madhabnya ulama salaf dalam memahami semua sifat mutasyabihat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih juga oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti 4 madhab sepakat kan? Betul. Nah, apa maksudnya jamaah? Jadi 4 mazhab itu ketika mengatakan innallaha istawa 'alal arsy itu bila kaifin min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Allah istawa atas arsy bukan bermakna butuh arsy atau bertempat di sana menetap, bukan. Ini kalimat ini jamaah, mana nanti tampilkan ya, yang wastiqrarun alaih ini di beberapa kitab itu dibuang, dihilangkan. Inilah kejelekan mereka itu seperti itu. Kitab-kitab ulama itu dipalsukan. Supaya apa? Supaya seolah-olah akidah mereka itu sama dengan Imam Abu Hanifah. Benar jamaah, silahkan Anda download kitab ini ya. Kitab apa? Al-Wasiyah itu. Itu beberapa cetakan ya, beberapa cetakan. Saya pernah download itu. Itu enggak ada kalimat min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun alaihnya, hilang. Hanya ada mana? Wallahu 'alal arsy istawa bila kaifin gitu doang. Kalau itu masih bisa diputer-puter tuh sama Wahabi. Oh, Imam Abu Hanifah meyakini Allah berada di atas arsy tanpa kaifiyah. Itu versi mereka begitu. Padahal kalimat yang penting itu setelahnya ini. Itu dihilangkan oleh mereka. Bisa jadi ngutipnya belum sampai titik. Bukan ngutipnya, memang sengaja. Sengaja. Iya, sengaja. Tidak mungkin. Orang masa mau menghilangkan sebanyak ini? Min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun alaih, sebanyak itu mau dihilangkan. Kalaupun ngantuk kan paling hilang 1 kata 2 kata kan, kalaupun ngantuk ngetik misalnya salah menukil gitu ya. Lah ini sebanyak itu loh kalimat yang hilang. Min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Apa ini? Karena ini makna penting bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan istawa 'alal arsy, Allah istawa 'alal arsy itu tanpa bermakna bertempat atau Allah butuh arsy gitu. Jadi beda kan dengan Wahabi? Beda. Kalau Wahabi itu mengatakan Allah betul-betul berada di sana jamaah. Berada di sana. Itu istiqrar, makna istiqrar itu bagi mereka ada itu istiqrar. Sementara Imam Abu Hanifah meniadakan apa? Makna istiqrar. Min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Tanpa ada makna hajah dan istiqrar. Gitu. Ya. Jadi beda jamaah, hati-hati nih. Salafi Wahabi itu tidak mengikuti ulama salaf, ya. Tidak sama dengan akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Nah, makanya diperjelas ini Ustaz Syihab setelahnya itu. Wa hadza madhhabus salaf fatafwidu ilmiha ila Allah. Tafwid, apa itu tafwid? Maknanya diserahkan kepada Allah. Istawa ya istawa gitu ya. Istawa ya istawa, tapi maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan inilah madhabnya ulama salaf fi jami'is sifat al-mutasyabihat. Ulama salaf itu semuanya dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat berarti ya berlaku sifat yad, sifat wajah, sifat ain, sifat apa lagi? Nuzul, itu dengan menggunakan apa? Tafwid makna. Waqtarahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Jadi ini pendapat yang dipilih Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Jadi istawa, katakan istawa, tapi maknanya apa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Insyaallah. Ya, bisa dipahami ya. Yes. Oke.
Lanjut, saya. Pada beberapa keterangan di atas, jelas sekali bahwa Imam Malik meyakini adanya sifat istawa atas arus, namun bukan bermakna bertempat di atas arus. Ya. Pada riwayat pertama, beliau mengatakan wal kaifu ghairu ma'kul, artinya sifat istawa tanpa ditentukan maknanya dan tidak ada kaifiyahnya. Ya. Apalagi diperkuat dengan dan diperjelas lagi dengan riwayat kedua dari Al-Imam Kamaluddin Al-Bayadi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Oke, jelas ya. Jadi di pertama tadi sudah kita sampaikan kisah tadi, dan ini yang kedua ini diperkuat oleh imam yang lain ya, Imam Kamaluddin Al-Bayadi ya. Nah, kalau sudah kayak gini tuh udah nggak ada celah lagi tuh bagi Salafi Wahabi untuk mengklaim akidah mereka sama dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya. Itu klaim yang bohong itu ya, tidak tepat ya. Baik, berikutnya ini. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik meyakini bahwa Allah di langit dan ilmunya di mana-mana, maka itu adalah riwayat yang batil. Ini jamaah. Salafi Wahabi pernah itu waktu itu men-tag saya setiap di Facebook. Ya. Nggak tahu men-tag atau dia komen di di status saya. Dia menukil riwayat Imam Malik yang katanya Imam Malik itu mengatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Ada itu nukilan sering banget tuh mereka itu menukil kalimat tersebut dari Imam Malik. Ya, katanya Imam Malik itu meyakini Allah itu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan ya. Kita jawab jemaah ya. Kita jawab ini data ini ya. Ini ilmiah sekali. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ibnu Jama'ah ini Syekhul Islam gelarnya. Ya, Syekhul Islam ya. Jadi yang Syekhul Islam ya enggak hanya Imam Ibnu Taimiyah, banyak ya yang bergelar Syekhul Islam. Di antaranya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dalam kitabnya Idahu Ad-Dalil fi Qata'i Hujjaji Ahli Ta'til, beliau berkata, "Wa ma yarwihi Suraiju ibnu Nu'man an Abdullah bin Nafi an Malik annahu kana yaqul Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yathbut." Qala al-Imam Ahmad Abdullah bin Nafi as-Saiq lam yakun sahiba hadith wa kana dha'ifan fih. Qala Ibnu Adi yarwi gharaib an Malik wa qala Ibnu Farhun kana asam ummiyan la yaktub wa bimithli hadha as-sanad la yunsabu ila mithli Malik mithla hadha wa qad tawatara anhu adamul khawt fi sifat. Artinya, adapun riwayat yang disebutkan oleh Suraij bin An-Nu'man dari Abdullah bin Nafi dari Imam Malik bahwasanya sesungguhnya Imam Malik pernah berkata Allah di langit dan ilmunya di mana-mana. Nah, ini perkataan Imam Malik, kata mereka. Perkataan Imam Malik Allah di langit dan ilmunya di mana-mana. Kan berarti Allah di langit nih. Nah, Imam Malik membenarkan. Nah, coba. Adalah riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih jamaah riwayat itu ya, enggak benar. Imam Ahmad berkata bahwa Abdullah bin Nafi as-Saiq ya. Itu bukan ahli hadis dan dia orang yang lemah. Ibnu Adi juga berkata, dia orang yang meriwayatkan perkataan yang aneh tentang Imam Malik. Ibnu Farhun juga berkata, dia orang yang tuli dan tidak bisa menulis. Tidak bisa menulis. Maka sanad yang seperti itu tidak boleh dinisbatkan kepada Imam Malik. Sungguh telah diriwayatkan secara mutawatir bahwa Imam Malik itu termasuk orang yang diam dalam masalah sifat-sifat mutasyabihat atau sifat tidak menentukan makna atau tafwid makna. Ya, jadi Imam Malik itu adamul khawt jamaah, udah masyhur itu. Ya tadi tafwid makna tadi loh. Ya, wal kaifu ghairu ma'qul. Lah ini kok ada yang berani-berani mengatakan ya, menisbatkan kepada Imam Malik bahwa Imam Malik pernah mengatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Wow, ini dipakai terus nih sama Wahabi, dikopas ya, di paste di Facebook ya. Padahal itu riwayat yang bohong itu. Tapi pede banget mereka ya. Pede banget, seolah-olah itu riwayat yang benar dari Imam Malik ya. Makanya hati-hati ya dengan nukilan yang dinukil oleh saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan mereka itu ya. Oke, baik. Intinya itu riwayat tidak benar dari Imam Malik. Oke, baik. Nah, ini kita sudah
dapat Imam Malik ya. Sebetulnya udah dapat 4 mazhab tadi ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hambal ya. Tapi ini kita perjelas lagi nih. Satu lagi dah ya, siap ya. Yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Oke. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, beliau wafatnya tahun 204 Hijriah. Kita lihat jamaah bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa ya. Apakah benar Imam Syafi'i itu meyakini Allah berada di atas aras? Kita buktikan. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 458 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i. Ini kitab Manaqib Asy-Syafi'i, bahwasanya Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan qala ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa kullu ma 'ala fahuwa sama wal arsyu a'las samawat fahuwa 'alal arsy subhanahu wa ta'ala kama akhbara bila kaifin. Kalimat yang penting ini nih, digaris bawahi, kama akhbara bila kaifin. Ini penting ini kalimat ini penting Jawa. Ya, nanti saya jelaskan. Ba'inun min khalqihi, ghairu mumasin min khalqihi. Ini penting juga ini. Ghairu mumasin min khalqihi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, silakan terjemahnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Setiap yang tinggi maka disebut dengan langit. Dan arsy adalah langit yang paling tertinggi. Dan Allah istawa atas arsy seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran tanpa kaifiyah. Allah itu terpisah dari makhluk dan tidak bersentuhan dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi gimana Imam Syafi'i jamaah? Kalimat yang penting adalah kama akhbaro bila kaifin. Jadi apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini sama seperti yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah. Allah istawa atas aras kama akhbaro bila kaifin. Seperti yang Allah kabarkan. Kalau Allah bilang istawa ya sudah, tetapkan sifat istawa itu. Tetapi maknanya apa? Bila kaifin. Kalimat bila kaifin tanpa kaifiyah itu maksudnya tanpa makna apapun. Bukan ada kaifiyah tapi kita nggak tahu kaifiyah bagaimana. Itu salah memahaminya itu ya. Cuma yang viral yang itu. Yang viral yang itu seolah-olah ya Allah di sana ada kaifiyahnya, cuma kita nggak tahu kaifiyahnya. Kaifiyahnya majhul katanya begitu. Itu salah dalam memahami ibarah para ulama salaf ya. Ulama salaf tidak ada yang memahami seperti itu. Ulama salaf kita termasuk Imam Syafi'i mengatakan Allah istawa 'alal arsy. Cukup katakan seperti itu, kama akhbaro. Ya, kama akhbaro subhanahu wa ta'ala. Bila kaifin, tanpa kaifiyah, tanpa makna apapun. Jadi bukan bermakna bertempat di sana atau Allah berada betul-betul di sana, enggak. Ya. Dan bukti yang lebih kuat lagi jamaah. Imam Syafi'i bilang ba'inun min khalqi. Apa itu ba'inun min khalqi? Kalau secara terjemah ba'in tadi apa? Kita terjemahkan apa? Terpisah dari makhluk ya. Kalau terpisah, nanti orang masih salah paham. Dikiranya kalau terpisah itu begini. Ini aras. Ini aras. Ya. Terus Allah itu agak jauhan gitu. Jauh di atas aras sana. Nah, ini Wahabi itu memahaminya seperti itu. Jadi, ya kami nggak meyakini Allah berada di atas aras kok. Pokoknya Allah itu lebih tinggi dari aras itu. Jadi jauh di atas aras. Gara-gara kalimat ba'inu min khalqihi. Padahal ba'in min khalqihi itu jamaah. Maksudnya kata para ulama, Allah itu tidak bersama makhluk-makhluknya. Tidak bersama ini maksudnya tidak menyatu dengan makhluk atau ada jarak dengan makhluk, tidak. Ya, gitu. Makanya beliau juga menegaskan ghairu mumasin min khalqihi. Ba'in min khalqihi ghairu mumasin min khalqihi. Allah itu terpisah dengan makhluk itu maksudnya ya memang tidak berada di sana, bukan. Ya, bukan berada di sana. Apalagi menempel misalnya, menempel di atas aras, enggak. Ghairu mumasin min khalqihi. Berarti ya benar-benar enggak berada di sana gitu loh. Ya. Jadi apa dong Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Ya cukup imani sifat itu istiwa, cukup imani. Maknanya jangan Anda tentukan, jangan dibayangkan apa-apa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu
illallah. Kan ayatnya begitu. Tidak ada yang tahu takwilnya, tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah. Itu namanya tauhid makna. Jadi jelas jamaah ya. Imam Syafi'i tidak meyakini Allah berada di atas aras. Imam Syafi'i hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Bila kaifin, ya. Ba'inun min khalqihi, ghairu mumasin min khalqihi. Ya. Apalagi beliau tutup dengan laisa kamitslihi syai'. Ya, begitu. Jelas ya? Insyaallah. Oke. Biar tambah jelas lagi, Ustaz Syihab. Ini ada nukilan yang lebih detail. Ya. Kita baca dulu. Kesimpulan yang tadi belum dibaca ya. Coba pada keterangan di atas. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i meyakini adanya sifat istiwa atas arsy, namun bukan bermakna bertempat di atas arsy. Sebab beliau mengatakan bila kaif, artinya sifat istawa tanpa ditentukan maknanya dan tidak ada kaifiyahnya. Nah, tanpa ditentukan makna. Pokoknya kalau ada kalimat bila kaif jamaah, bila kaif itu intinya tanpa makna dan sekaligus juga tidak ada kaifiyah karena tidak ada makna apapun. Gitu. Kalau ada kaifiyah berarti ada makna di situ. Ya, salah itu ya. Oke, baik. Nah, ini biar lebih tegas jamaah, kita nukilkan dari kitab yang lain. Al-Imam Murtado Az-Zabidi Al-Hanafi rahimahullahu taala, beliau ini pengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Ini kitab syarahnya Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Kitabnya Imam Ghazali itu jamaah, Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid itu ya. Itu disyarah oleh seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, namanya Imam Murtado Az-Zabidi rahimahullahu taala. Nama kitabnya Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i jamaah. Apa kata beliau? Annahu subhanahu la makana lahu wala jihah. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, wad dalilu alaihi huwa annahu ta'ala kana wala makana fa khalaqal makan wa huwa ala sifatil azaliyah kama kan qabla khalqihi al makana la yajuzu alaihi taghayyuru atau at-taghyiru fi dzatihi wala at-tabdilu fi sifatihi. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berada pada suatu tempat atau suatu arah. Dan Asy-Syafi'i berkata dalil atas hal itu adalah dalil atas hal itu adalah bahwasannya Allah Ta'ala itu dahulu ada tanpa tempat. Lalu dia menciptakan tempat dan dia sebagaimana sifat azaliyah seperti yang dahulu sebelum diciptakannya tempat. Sebab Allah itu tidak berubah-ubah, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Nah, ini lebih jelas lagi jamaah ya, bahwa Imam Syafi'i itu meyakini Allah ada tanpa tempat. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kata Imam Syafi'i, ya karena Allah itu ada sebelum adanya tempat. Annahu ta'ala kana wala makana fa khalaqal makan wa huwa ala sifatil azaliyah. Ya Allah tetap seperti sifat azali, seperti dulu sebelum adanya segala sesuatu. Ada tanpa tempat kan? Dalilnya itu Sahih Bukhari kan gimana? Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Itu dalilnya sebetulnya. Dalil Allah ada tanpa tempat itu Sahih Al-Bukhari itu. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dan Allah itu tetap ketika aras ada, tetap seperti yang dulu, tidak berubah jemaah ya. Ya, baik zatnya maupun sifat-sifatnya itu tidak berubah. La yajuzu alaihi at-taghyir atau at-taghayyur ya fi dzatihi wala tabdil fi sifatihi. Enggak berubah zat Allah. Sifat-sifatnya pun tidak berubah. Ya, Allah itu baqa, tetap seperti dahulu begitu. Jadi ini semakin memperjelas ya bahwa akidah imam-imam besar kita khususnya dari imam madhab fikih ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ini Imam Syafi'i, mereka tidak ada yang meyakini Allah betul-betul berada di atas aras, itu tidak ada ya. Kalaupun ada redaksi innallaha istawa 'alal ars, itu tidak dipahami secara tekstual karena itu ngikuti Quran gitu aja. Maknanya apa? Wallahu alam, diserahkan kepada Allah. Bila kaif itu maksudnya tanpa makna apapun ya, tafwid makna begitu. Nah, jadi jelas sekali ya Imam Syafi'i meyakini Allah ada tanpa tempat. Buktinya ini yang paling detail itu menurut saya ini riwayat dari Imam Murtado Az-Zabidi. Kalau tadi kan mungkin orang awam masih ngambang-ngambang ya. Kecuali yang menguasai tafwid mana, paham pasti yang saya nukil tadi yang kama akhbaro bila kaif itu. Pasti paham. Tapi bagi orang awam mungkin sulit mamanya.
Biar tambah mantep tuh orang awam tuh baca yang ini nih. Yang riwayat siapa? Imam Murtado Az-Zabidi Al-Hanafi. Jelas sekali kalimatnya. Ya, annahu subhanahu la makana lahu wala jihah. Ya. Ini nanti sama kayak keyakinannya Mbah Hasyim Asy'ari. Gimana, Ustaz? Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Iya. Beliau punya kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat. Itu beliau mengatakan Allah itu al-munazzah anil jihati waz zamani wal jismiyah wal makan gitu. Saya lupa urutan-urutannya. Pokoknya Allah itu disucikan dari tempat, dari waktu, dari jisim, ya, dari arah gitu. Kalimatnya begitu. Sama akidahnya. Karena memang ini ajaran akidah ulama salaf jamaah ya. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah begitu. Oke, ini sudah agak panas ya. Jadi sampai sini dulu setiap kali ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai Imam Syafi'i. Berarti kita dapat dua ulama nih ya. Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ya, nanti pertemuan berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sebetulnya untuk data ya, untuk bukti saja jamaah. Kita ini nggak asal-asalan. Ya, nggak katanya-katanya. Ada buktinya, nukilan dari kitab-kitab para ulama bahwa ulama itu tidak ada yang meyakini Allah betul-betul berada di atas itu, tidak ada ya. Baik, itu saja barangkali malam hari ini sudah siap. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya dan diyakini ya Allah ada tanpa tempat ya. Ini kan pembahasan sifat waqaimun ghani ya, qiyamuhu binafsihi. Oke, silakan. Ya, semoga menambah ilmuwan, memperkokoh keimanan kita, pemahaman kita tentang ketauhidan ya Ustaz Najib. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup sampai di sini Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz sudah datang ke studio. Semoga di minggu depan kita bisa ngaji lagi. Insyaallah. Dan saya juga semoga bisa menemani. Siap. Insyaallah. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi. Cukup ya.